Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi ta'ala. Nuwasil ma badana fi syarh usul fi tafsir li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, wa nahnu al-an natakallam 'anil mushtahirina bit tafsir min as-sahabah. Al-mushtahiruna bit tafsir min as-sahabah katsirun. Aktsaruhum mushtahir bal aktsaruhum lahum indahum ilmun katsirun fi majali tafsir al-Qur'an min al-khulafa'il arba'ah wa kadzalika ba'dul ashab ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Wa nakhudh fi hadzal kitab thalatha minhum wa hum al-awwal Ali bin Abi Thalib, wa tsani Abdullah bin Mas'ud, wa tsalits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Wala nakhud asani wa huwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Fil liqa'il madi takallamna an shakhsiyati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa manaqibuhu wa kaifa fadailuhu radhiyallahu ta'ala anhu mukhtasaratan, wa la nakhud man huwa Abdullah bin Mas'ud. Kullu man arada an yata'allama tafsir fala budda an ya'rif haula'il mushtahirin. Haula'i al-mushtahirun bit tafsir min as-sahaba wa min at-tabi'in la budda an na'rif li anna kalam haula alladhi yu'tabar marja'an fi tafsir. Baik, idza wajadtum kalam Ali bin Abi Thalib fi tafsir atau Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas faqbal bila haraj. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali wa ummuhu Ummu Abd kana yunsabu ilaiha ahyanan. Ismuhu Ummu Abd, ya. Ismu ummuhu Ummu Abdin, ya, lianna abuhu mata fil jahiliyah. Taib, amma ummuhu hadha qad dakhalat al-Islam, ya, qad dakhalat al-Islam. Wa kana min as-sabiqin al-awwalina fil Islam wa hajara al-hijratain, al-hijratul ula ila al-Habasyah wa tsaniya ila al-Madinah. Wa syahida Badran wa ma ba'daha minal masyahid, bima'na huwa syaraka fi ma'rakati Badar wa al-ma'arik ba'da Badar. Talaqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Qur'an. Huwa talaqqa bima'na akhadahu mubasharatan musafahatan hakadha amama Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'in. Ma mana bid'an wa sab'in? Bid'an mada? Taib, adat muayyan minal wahid ila tis'ah, ya. Idan naqul wahid wa sab'in, idan wa sab'in ila tis'ah wa sab'in. Limada la yaqul sabah wa sab'in masalan, tamani wa sab'in, li'annahu la yuzkar fi riwayah annahu talaqqa kam adat bidabat. Kam adatu tamaman la yuzkar, walakin ji'a bi bid'an huna bimana qariban baina sab'in ila tis'ah wa sab'in, hakadha. Ada mana bid'an. Baik, talaqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Qur'an, ya. Kam ada surah Al-Qur'an? 114 akthar min nisfihi akhadha mutalaqqiyan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akthar min nisfihi, dan ada yadullu ala ilmihil katsir, ya. As-sahabi aktsaruhum, ya, akhadha, ya, naqul ayah, salasa ayat atau arba' ayah, ya. Laisa kulluhum akhadhu suratan kamilatan atau naqul juz'an kamilan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadzal rajul Abdullah bin Mas'ud, ya, huwa rajulun zakiyun wa lahu madza naqul himma fi dirasah, himma fi talabil ilm, akhadha hatta bid'an wa sab'in. Idan kam marrah yatalaqqa man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalil Islam, innaka lagulamun muallam. Bimana annaka rajulun tuhibbul ilm. Anta tuhibbu anta ta'allam, rasa ingin tahunya tinggi, ya.
Ada fi awalil Islam, li'annahu katsirus su'al. Daiman yas'alun Nabi 'anil asya'. Wa qala man ahabba an yaqra al-Qur'an, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan tariya. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ghaddan, mana segar, ya. Ibarat makanan masih segar dia. Tariyan, ya. Di pribadi riwayah qala ghaddan tariyan. Kama unzil, sebagaimana pertama kali diturunkan, wal yaqrahu ala qiraati ibni ummi abad. Wa fi sahih Bukhari anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad alima ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kedudukan Abdullah bin Mas'ud ada sebagai orang yang paling paham terhadap kitabullah. Wa qala wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma unzilat suratan min kitabillah illa wa ana a'lamu aina unzilat wa la unzilat ayatan min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughu al-ibil aw qala fi badal riwayah yablughu as-sayr la raqibtu ilaihi. Jika saya tahu ada orang yang lebih paham terhadap saya terhadap satu ayat dan masih bisa ditempuh dengan menggunakan unta, maka saya akan pasti pergi ke sana untuk belajar darinya. Ada ya dulu ala himmatihi. Baik. Wa hadzal kalam la syakka fihi min anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la yuridu an yuzakki nafsahu. Laisa hunaka kibriya'un fi hadzal kalam wa laysa tazkiyah li nafsihi li'annahu adhharu min dzalik. As-sahabah haula'i al-adhhar. Lakinnahu arada an yahussan nas ala talaqqi at-tafsir anhu. Baik, jadi seorang yang berilmu tidak masalah dia untuk mentazkiyah dirinya. Walaupun hakikat sebenarnya bukan mentazkiyah. Dia mengatakan saya orang yang paling paham masalah ini. Karena tujuannya untuk menganjurkan manusia agar mengambil ilmu dari dia. Mengambil ilmu dari dia. Maka tidak masalah misalkan dia menampakkan gelar atau menampakkan keilmuannya dengan tujuan agar manusia mengambil ilmu dari dia, bukan untuk menyombongkan diri. Maka kalau kita dengar ada asatizah kita yang mengatakan saya adalah orang yang paling paham masalah ini, maka jangan kita hukumi dengan kesombongan. Yang kita hukumi dengan kesombongan kalau orang yang tidak punya kapabilitas ngomong seperti itu. Kalau orang yang punya hak untuk ngomong seperti itu, maka memang sudah sepantasnya dia berbicara seperti itu. Baik. Li'anna an-nas idza alimu annahu bihadzal manzilah minal ilmi akabbu alaihi. Karena manusia kalau sudah mengetahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud kedudukannya seperti itu dalam ilmu tafsir, maka mereka akan bersegera menuju Abdullah bin Mas'ud wa akhadhu minhu, mengambil ilmu dari beliau, wa hadai aqa liman huwa duna bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wanzur ila Ibnu Malik yaqul fi alfiyatihi. Yang seperti ini terjadi juga kepada selain Ibnu Mas'ud, maksudnya dalam masalah memuji diri sendiri itu ya. Nah, ini terjadi juga di kalangan para ulama yang lain. Sebagaimana Ibnu Malik mengatakan dalam muqaddimah alfiyahnya, tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Ya, Ibnu Malik memuji alfiyahnya dengan mengatakan alfiyah saya ini mendekatkan lafaz yang jauh, ya, kata-kata yang jauh, mana-mana yang sulit dipahami, bilafdhin mujazi, ilmu nahwu yang sulit itu didekatkan kepada pikiran kita dengan lafaz yang mujaz, dengan lafaz yang sederhana. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bin Mu'ti. Ya, jadi memuji di sini ada alfiyah lain selain alfiyah Ibnu Malik yang lebih dahulu ada, yaitu alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ya, Ibnu Malik mengatakan, ya, alfiyah saya ini lebih lebih tinggi derajatnya daripada alfiyah Ibnu Mu'ti. Di lanjutannya dia mengatakan fadalaha hatta fi ta'yin lakinnahu istadraka qala wa huwa bisabiqin ha'idun tafdila mustaujibun tana'iyal jamila. Alfiyah saya ini memang lebih bagus dari alfiyah Ibnu Mu'ti, akan tetapi alfiyah Ibnu Mu'ti menang dari sisi sabakin, dari sisi lebih dahulu dibuat, ya. Maka mustaujibun tana'iyal jamila, ya, alfiyah Ibnu Mu'ti itu berhak mendapatkan pujian saya yang bagus. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Semoga Allah memberikan dia balasan yang baik, li walahu fi darajatil akhirah. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada dia, itu Ibnu Mu'ti, dan kepada saya. Baik. Wal muhashshun alladziina yunaqqibuna 'anil wasakh tahta al-azfar qalu inna Ibn Malik akhta'a li'annahu qala li walahu fi darajatil akhirah. Walam yaqul walil muslimin fa subhanallah alam ta'lamu anna Musa qala rabbi ighfirli wa li akhi alam ta'lamu anna Rasul alaihi wasallam ahyanan yad'u li nafsihi wahdahu wa hal qala Ibnu Malik wallahu yaqdi bihi batin wafirah li walahu fi wa la yaqdi biha li ghairina kama qala al-arabi lir Rasul alaihi wasallam Allahumma arhamni wa Muhammadan la tarham ma'ana ahadan
Jadi ada orang-orang yang apa namanya ingin mencari-cari kesalahan, istilahnya memancing daerah yang keruh ya. Nah, dia mencari-cari kesalahan, mengatakan Ibnu Malik ini egois, dia hanya mendoakan dirinya dan Ibnu Mu'ti saja. Nah, bagaimana kita mengatakan seperti itu? Kenapa nggak mendoakan kaum muslimin gitu pendapat mereka? Ya, padahal Nabi Musa sendiri mengatakan Rabbighfirli wa li akhi. Ya Allah, ampuni aku dan saudaraku yaitu Harun. Ya, Nabi juga pernah dikatakan oleh seorang Arabi, ada seorang Arab Badui mengatakan kepada Nabi, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana hadan. Itu Arab Badui yang kencing di masjid itu tuh ya. Setelah dinasihati dengan baik-baik oleh Nabi, dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ghairan. Wa la tarham ma'ana hadan. Baik. Dan al-jawab madza? Lakin hadza du'a li nafsi wa li ibni Mu'ti wa la yadur li'annahu lam yaqsid al-fakhr 'ala ibni Mu'ti. Yang dimaksudkan bukan untuk berbangga-bangga di sini. Walam yurid an yuzakkiya nafsahu, bukan untuk mentazkiyah dirinya. Wa hadza ma na'lamu min halihi wa inna ma arada bidzalika an yuqbila an-nasu 'ala hadha an-nazm wa ya'khudhu biha. Karena ini kan di mukaddimah ya, tentu kita harus mengucapkan kata-kata yang meyakinkan agar orang mau terus membaca mukaddimah, agar terus mau membaca Alfiyah bin Malik ini. Jadi itu bait-bait pertama itu ya, sebelum pembahasan tentang kalam. Baik. Al-muhim annal insan idza qasada bima yatahaddatsu bi an-nafsi hasan nas 'ala al-ilmi wa targhibihim fi dzalik fala harja alai. Ya, tujuan kita adalah untuk apa? Untuk targhibun nas, untuk memotivasi manusia. Wallahu ta'ala alamu bin niyat. Wa kam min kalimatin aw fi'lin sadara min insanaini bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Ya, betapa banyak satu kata atau perbuatan yang keluar dari lisan manusia, lisan dua manusia yang berbeda, akan tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Maksudnya apa? Zul mengucapkan satu kata, Ali mengucapkan satu kata yang sama, akan tetapi derajatnya di sisi Allah antara langit dan bumi. Kok bisa seperti itu? Ala hasabin niyat, tergantung kepada niatnya. Maka di sini Ibnu Malik ya, mungkin terkesan bagi kita adalah sebuah kesombongan. Nah, itu kalau yang ngomong adalah orang yang memang tidak punya ilmu, maka itu adalah kesombongan ya, tapi di situ tidak. Baik. Kembali kita ke maudhu, yaitu tentang Abdullah bin Mas'ud. Wa kana mimman khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana sahibuna alai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang mengurus sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau yang khadimah, yang yang melayani Nabi SAW. Watahurihi, ya, beliaulah orang yang bertanggung jawab masalah bersucinya Nabi, wudu dan sebagainya, ya, Abdullah bin Mas'ud. Wawisadihi, ya, dan begitu juga beliau yang mengurus masalah wisad. Wisad itu bantalnya, ya. Bantal itu maksudnya kalau beliau mau duduk, ya, ada antum tahu bantal yang buat duduk orang Arab itu biasanya ya kayak di sofa tapi yang kecil itu antara adat kebiasaan mereka. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Abu Musa mengatakan dia ahli Yaman dia. Saya datang bersama saudara saya dari Yaman. Famakasna hinan ma nara illa an Abdullah bin Mas'ud rajul min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggal selama hinan, mana muddatan minal waqt, ba'dul ayyam. Ma nara, ya, tidaklah kami melihat kecuali Abdullah bin Mas'ud ini termasuk rajul min ahli baitin Nabi. Ya, seolah-olah dia adalah min ahli baitin Nabi, yang padahal tidak ada hubungan nasab dengan Nabi. Lamma nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia bebas keluar masuk dengan ibunya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat yang lain harus izin dulu. Lalu lamasnya keluar masuk bebas, ya. Wa min ajli mulazamatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'assara bihi wa bihadihi. Karena dia mulazamah dengan manusia yang terbaik, maka terpengaruhlah dia dengan dengan keistimewaan Nabi, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala fihi Hudzaifah, ma a'rafu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Abd. Sampai Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ma a'rifu ahadan, saya tidak mengenal ada orang lain, aqraba hadiyan, yang lebih dekat petunjuknya dengan Nabi, wa samtan wa akhlaqan, as-samt mana akhlak, wadallan bin Nabi, dan yang lebih menunjukkan kepada Nabi, maksudnya lebih mirip dengan Nabi daripada Ibnu Ummi Abd. Ya, saya nggak pernah tahu ada orang yang lebih dekat kemiripannya dengan Nabi begitu, kemiripan akhlak dan sebagainya, gitu kan? Ya, karena orang yang tinggal lama, barang lama itu tentu akan terpengaruh oleh sifatnya. Ya,
suami lama dengan istrinya bertahun-tahun tinggal lama, maka ya kebiasaan hidupnya, pola hidupnya sama, akan terpengaruh juga. Baik. Ba'atha Umar bin Khattab ilal Kufah, ya. Ba'athahu Umar bin Khattab ilal Kufah. Abdullah bin Mas'ud yang diutus oleh Umar ke Kufah. Nah, Umar nggak sembarangan milih orang untuk diutus, ya, beliau memilih Abdullah bin Mas'ud. Li'allimahum umur dinihim, ya, untuk mengajarkan masalah agama kepada penduduk Kufah. Wa ba'atha Ammaran amiran, dan Umar mengutus Ammar sebagai amir, sebagai pemimpin. Ya, kalau Abdullah bin Mas'ud sebagai imam, gitu ya, sebagai yang mengajarkan agama. Wa qala innahuma minan nujaba min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Dan Umar, ya, berkata kepada penduduk Kufah, ya, mereka berdua ini adalah termasuk di antara para sahabat yang paling mulia. Faqtadu bihima, ikutilah mereka berdua. Tsumma ammarahu Utsman 'alal Kufah. Begitu juga nanti di zaman khilafahnya Utsman, ya, di zaman khilafahnya Utsman, ya, beliau diangkat menjadi amir oleh Utsman di Kufah. Tsumma azalahu, kemudian dicopot. Wa amarahu birruju' ilal Madinah, kemudian diperintahkan untuk kembali ke Madinah, dicopot sama Utsman, ya. Bukan karena kesalahan, bukan, ya, karena memang pertimbangan keinginan dari Abdullah bin Mas'ud. Baik, wa amarahu birruju' ilal Madinah fatufiya fiha sanata 32 wa dufina bil Baqi wa huwa bin bid'in wa sab'ina sanah. Umur beliau 70 sampai 79 tahun, ya, ketika wafat. Baik. Asyarah sahibun alaihi, yakni yahmilun na'lain in istaghna anhumun nabi sallallahu alaihi wasallam kada aidan. Ketika Nabi tidak butuh pakai sendal, dia yang pegang sendalnya, gitu. Jadi ketika Nabi butuh, segera dipasangkan. Kata aidan at-tahur ay al-ma' alladhi yatahharu biha Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tahur, ya, ada di mana al-ma'. Amma at-tuhur, ya, ada fi'lu at-taharah ada. Alladhi yatatahharu bihi ar-rasul, kama naqul al-wudu wal wudu. Al-wudu bimana al-ma' alladhi natawaddau bihi. Amma al-wudu hadza fi'lu taharah. Wa kadzalika at-tahur wa tuhur. Baik. Wa wisadihi bimana al-wisadah. Nah, usadihi atau wisadihi bimana al-wisadah allati yattaqiu 'alaiha. Bantal yang digunakan bersandar oleh Nabi. Ya. Ini merupakan kebiasaan orang Arab, ya. Orang Arab kalau punya budak itu kemana-mana disuruh bawa bantal, ya. Dia sampingnya megangin bantal, gitu. Qala fi Hudzaifah radhiyallahu anhu ma'arifu ahadan aqrabu hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Wa laqad sadaqa Hudzaifah radhiyallahu anhu wa hadha sahih hatta inna kalamahu radhiyallahu anhu yushbihu kalaman Nabi. Bayangkan saking musyabahahnya kuat sekali, ya, sampai kalamnya saja mirip. Fa inna athara bin Mas'ud radhiyallahu anhu ahyanan yasma'u hal mar'u fa yaqul innaha kharijatun min mishkatin nubuwah. Bahkan terkadang asar, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, jika didengar oleh orang lain, orang mengatakan ini keluarnya dari mishkatin nubuwah, ya, dari sumber yang sama, dari sumber kenabian. Maksudnya mirip dengan ucapan Nabi SAW. Wa qara' marwahu Muslim fi kitabis shalah, ya, baca apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabus shalah, perkataan Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna ila akhiri. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga salat-salat yang 5 itu, haitsu yunada bihinna, karena dengan itu nanti dia akan diseru. Fa innaka idza qara'tahu qulta hadza min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum enggak tahu ini adalah kalam Abdullah bin Mas'ud, bisa jadi antum menganggap ini hadis Nabi. Karena jawami'ul kalim sekali ini ucapan ini, ya. Ucapan tadi maknanya luas sekali tapi singkat, begitu. Ini ciri khas dari ucapan Nabi, ya. Li'annahu khalata bin Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran, ya. Wa kama qala Abu Musa al-Asy'ari innahu baqiya zamanan yadhunnu anna ibn Mas'ud min ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kan sebagaimana dikatakan Abu Musa al-Asy'ari tadi, lama sekali baru ditahu kalau Abdullah bin Mas'ud itu bukan keluarga Nabi, ya. Karena sering lihat keluar masuk, kirain bagian dari keluarga Nabi. Ba'athahu Umar bin Khattab ila al-Kufah li'allimahum. Hadha huwa nubdzah mukhtasarah an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Baik. Tsumma as-salis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulida qabla al-hijrah bi thalathi sinin. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ibnu ammihi. Jadi dekat umurnya dengan Ali ya. Kalau Ali kan bi asyri sinin, ya. Kalau ini bi thalathi sinin. Dia mulazamah dengan Nabi ya, karena li'annahu ibnu ammihi, anak paman, ponakan gitu ya. Nah, ponakannya Nabi begitu. Wa khalatuhu Maimunah tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan bibinya ya, yaitu Maimunah, dia berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya istri Nabi. Wa dhammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi. Nabi pernah memeluk Abdullah bin Abbas, kemudian mengatakan Allahumma allimhul hikmah, wa fi riwayah al-kitab ya. Allahumma allimhul hikmah, wa fi riwayah Allahumma allimhu al-kitab. Wa qala lahu hina wada'a lahu wudu'ahu Allahumma faqihhu fid din. Begitu juga ketika Abdullah bin Abbas menyiapkan wudu Nabi ya. Menyiapkan wudu Nabi doakan Abdullah bin Abbas mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Maka Nabi hadza doa al-mubarak ya, habrul ummah fi nashr tafsir wal fiqh ya. Maka dengan doa yang penuh berkahan tersebut ya, beliau mendapat gelar habrul ummah. Habr itu pena umat ya, dalam masalah nashr tafsir wal fiqh. Haitsu waffaqahu Allah taala lil hirs 'ala al-ilmi wal jiddi fi talabihi was sabri 'ala talaqqihi wa badlihi. Ya, bukan berarti Allah Allah buat dia menjadi cerdas, tidak ya, tapi Allah berikan kepada dia taufik untuk tetap al-hirs 'alal ilmi, untuk tetap punya semangat untuk menuntut ilmu ya. Nah, maka ini kalau udah kita punya semangat dalam menuntut ilmu, itu sudah bekal yang sangat besar sekali ya. Penuntut ilmu kalau sudah punya bekal al-hirs, maka pasti bisa dipastikan perjalanannya menuntut ilmu akan berhasil. Tapi kalau dia cerdas tapi tidak punya hirs, akan menunggu waktu saja sampai dia futur dan meninggalkan ilmu. Fanala bidzalika makanan aliyan, hasala bidzalika makanan aliyan, ay manzilatan murtafi'atan. Hatta kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yad'uhu ila majalisihi wa yakhudhu biqaulihi. Faqala al-muhajirun ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibn Abbas, faqala lahum zakum fatal kahul lahu lisanun sa'ul wal qalbun uqul ya. Zakum fatal kahul ya. Pemuda ini ya, masih pakai celak dia ya, lahu lisanun sa'ul ya, lisannya selalu bertanya, wa qalbun aqul, dan hatinya sangat aqul, berakal, orang cerdas maksudnya ya. Jadi salah satu ciri orang cerdas kata Umar itu ya seperti ini, lisanun sa'ul, lalu banyak bertanya. Jadi banyak bertanya itu bukan aib bagi penuntut ilmu, bahkan itu merupakan mumayyizat ya, kecuali kalau bertanya memang bukan untuk mendapatkan ilmu. Tsumma da'ahum dzata yaumin fadakhalahu ma'hum liyurihum minhu ma ra'ah. Pada suatu hari diajak masuk, ini sudah pernah kita singgung ini kayaknya ya, di kisahnya Ibnu Abbas. Faqala Umar ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath hatta khatama surah hatta khatmas surah. Faqala ba'duhum umirna an nahmadillaha wa nastaghfiruhu idza futiha alaina. Wa sakata ba'duhum faqala Umar li Ibnu Abbas akadzalika taqul? Qala la. Qala fama taqul? Qala huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bi mana qurbi na'yin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullah wal fathu Makkah fadzalika alamatu ajalika wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Berarti ya, ketika kita sedang sakit atau merasakan maut itu dekat ya, yang harus kita lakukan apa? Fasabbih bihamdi rabbika ya, at-tasbih wal istighfar wastaghfirhu, bertobat berarti. Qala Umar ma'alamu minha illa ma ta'lam. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la ni'matur jumanil Qur'an Ibnu Abbas law adraka asnanana ma'asharahu minna law adraka asnanuna ma'asharahu minna ahad ay ma kana nadhiran lahu hadha ma'ana Ibnu Abbas 'asha ba'dahu 36 sana fama dhannuka bimaktasaba ba'dahu minal ilm. Bayangkan di zaman Ibnu Mas'ud mengatakan begini ya, sungguh beruntung orang-orang yang bisa tinggal bersama beliau, bisa sezaman dengan beliau. Asyarahu, siapa dari kita, kata Ibnu Mas'ud, yang bisa hidup bersama beliau satu zaman dengan Abdullah bin Mas'ud, itu adalah seperti dia adroka asnanahu. Adroka asnan artinya mendapati gigi, maksudnya mendapatkan keberuntungan ya. Ibaratnya antum sudah tua, renta gigi antum sudah rontok, kemudian tiba-tiba tumbuh lagi gigi antum seperti semula, itu kan sangat beruntung berarti. Ibaratnya seperti begitu kalau bisa bertemu dengan
bisa hidup semasa dengan Abdullah bin Abbas. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Baik. Nah, padahal Ibnu Abbas itu hidup jauh lama nanti setelah Ibnu Mas'ud. Memang sezaman, tapi Ibnu Mas'ud meninggal duluan. Nah, nanti beliau hidup itu lebih dari 63 tahun setelah kepergian Ibnu Mas'ud. Maka antum bayangkan berapa banyak ilmu yang beliau kumpulkan dari masa 63 tahun setelah kepergian Ibnu Mas'ud. 63 tahun sebelum itu Ibnu Mas'ud sudah mengatakan dia adalah sebaik-baik penerjemah Al-Quran, sebaik-baik ahli tafsir Al-Quran. Maka bagaimana keilmuannya setelah itu? Ya. Baik, wa hadza aidan sahih, wa hadza kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qabla an yamuta Ibnu Abbas bi aktsar min 36 sana. Wa ma dhannuka fi ma iktasabahu ba'dahu min al-'ilm fi tafsir Al-Quran wa ghairihi, fala syakka annahu katsir. 63 tahun, anda bayangkan. Wa qala Ibnu Umar lisa'ilin sa'alahu an ayah intaliq ila Ibnu Abbasin fas'alhu fa innahu a'lamu man baqiya bima anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar pernah ditanyakan oleh orang tentang satu ayat. Maka Ibnu Umar mengatakan, intaliq ila bin Mas'ud, idhab ila bin Mas'ud, insarif ila bin Mas'ud, thumma is'alhu, fa innahu a'lamun nas bima baqiya minal Qur'an. Ya. Wa qala Atha' ibn Abi Rabbah, ma ra'aitu qad akrama min majlis Ibn Abbas fiqhan wa 'azama khasyatan. Tidak pernah saya melihat majelis yang paling mulia daripada majelis fikihnya majelisnya Ibnu Abbas dari sisi ilmu, wa 'azama khasyah, dan lebih penuh dengan rasa takut kepada Allah. Maka majelis-majelis para sahabat itu seperti ini sifatnya. Ya, khasyah, diselimuti rasa takut. Ya, bahkan majelis-majelis di zaman Umar bin Abdul Aziz yang jauh setelah zaman sahabat, itu tidak ada satupun yang bergerak di dalam majelis tersebut. Ya, yang ada hanya tangan yang sibuk untuk menulis, nggak ada kepala yang terangkat begitu. Semua sibuk mencatat faedah, menghafalkan faedah, faedah yang didapatkan dari majelis tersebut. Bahkan disebutkan burung-burung bertengger di atas orang-orang sedang dihadiri majelis tersebut karena saking tenangnya. Bukan seperti majelis-majelis zaman sekarang penuh dengan canda tawa dan sebagainya. Laisa hakadha. Inna ashabal fiqhi indahu wa ashabil Qur'an indahu wa ashabul syi'r indahu yasdurhum kulluhum min wadin wasi'. Baik. Jadi ashabal fiqhi indahu, ibaratnya Ibnu Mas'ud itu, Ibnu Abbas itu adalah ahli fikih semua berkumpul di diri beliau. Ilmu fikihnya luas maksudnya. Ashabul Quran indahu, begitu juga dengan pengetahuan terhadap Al-Quran. Washabul syair indahu, begitu juga pengetahuan terhadap balaghah, terhadap lughah. Yasduruhum kulluhum min wadin wasi'. Semua itu keluar dari wadin wasi', dari lembah yang luas, dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Qala Abu Wa'il, khatabana Ibnu Abbas wa huwa 'ala al-mausim, ay wa huwa walin 'ala mausimul hajj min Utsman radhiyallahu anhu, faftataha surat an-nur, faja'ala yaqra wa yufassir, wa ja'altu aqul ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithlihi, wa la sami'tu kalama rajulin mithlahu. Baik. Walau sami'athu Faris wa Rum wa Turq al-aslamat. Ya. Jadi Ibnu Abbas pernah ditugaskan oleh Utsman bin Affan untuk memimpin orang-orang yang berhaji di musim haji, ya. Kemudian ketika memimpin orang-orang pergi haji tersebut, ya, kayak mutawib zaman sekarang, ya, di situ Ibnu Abbas menyampaikan nasihat melalui surat An-Nur, dibacakan surat An-Nur, kemudian ditafsirkan sama beliau, ya. Maka Abu Wa'il yang ikut mendengarkan tersebut mengatakan, saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar perkataan laki-laki yang semisal seperti kata Ibnu Abbas. Seandainya perkataan tadi didengar oleh orang Persia, orang Romawi, sama orang Turki, mereka akan masuk Islam. Wallahu Utsman ala mausimil hajj sanata 35. Wallahu Utsman ala mausimil hajj. Utsman menugaskan beliau untuk membimbing orang haji pada tahun 35, tahun 35. Wallahu Ali ala al-Basra, ya. Wallahu Aliun al-Basra, di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib nanti beliau diangkat menjadi wali, gubernur di Basrah. Falamma qutila madha ila al-Hijaz. Setelah Ali terbunuh, dia kembali ke Hijaz. Wa qama fi Makkah, tinggal di Makkah. Tsumma kharaja minha ila Thaif, kemudian pindah ke Thaif, famata fiha sanata 68, kemudian wafat di Thaif di umur pada tahun 68. An ihda wa sab'ina sana. Umur beliau ketika wafat 71 tahun. Hadzal ilmu al-ghazir, di mana al-ghazir bimana madza? Al-kathir. Wa hadhihi riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
min hadzal rajul alladhi wafaqahu Allah alladhi qad mata fi Taif radhiyallahu anhu wa qabruhu yuqalu annahu fil makan alladhi yusama Masjid Ibnu Abbas wa huwa masjidun masyhurun kabirun wa sata Taif wallahu a'lam. Jadi Ibnu Abbas tidak dikuburkan di Baqi ya seperti sahabat yang lain, dia dikuburkannya di Taif tempat beliau tinggal. Taif. Ada haula'i ya, haula'i as-salasahum al-mushtahiruna bit-tafsir minas sahaba. Fal'an sanakhud al-mushtahiruna bit-tafsir minat tabi'in. Baik, insyaallah hada sanakhudhu fil liqa'i al-qadim biidznillah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.